Lonte, Jojo PK. Wah, kuwi wedokan tak genah kuwi. Wah, jagani bojone dhewe masing-masing aja sampe kecantol wong kuwi. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu. Ya, semoga baik-baik aja. Hari ini aku mau ngobrol sendiri, ngomong lagi sendiri gitu ya di depan kamera gitu kan. Semoga gak bosan dengerin aku ngomong terus, semoga gak bosan dengerin aku hai yang gitu-gitu terus. Tapi coba kalian perhatiin deh, haiku deh sekarang sama videoku pertama itu beda. Jadi silahkan scroll ya, itu beda, aku merasa beda deh, gak tahu kenapa. Hari ini kita akan membahas tentang ya, ini khususnya video untuk laki-laki gitu ya, karena penontonku kan emang lebih besar prosentasenya ke laki-laki gitu kan. Ini buat laki-laki. Kalau kalian melakukan hal ini, orang-orang akan hilang respect sama kamu. Ya, yang pertama itu ketika kamu bermulut lemes. Di sini aku akan mencoba senetral mungkin ya dari semua gender laki-laki, tipe-tipe gendernya. Kan ada beberapa orang yang tidak ingin disebut laki-laki dan tidak ingin disebut perempuan, ya kan? Ada juga yang perilakunya mirip perempuan tapi dia masih ingin disebut laki-laki, macam-macam gitu kan. Tapi orang akan hilang respect ke kamu ketika kamu bermulut lemes, meho kowe banci, meho kowe ngondek, meho kowe rodok melambai, meho kowe manly sekalipun, mau kamu bad boy sekalipun, tapi ketika kamu lemes, orang gak ada respectnya sama kamu. Mungkin masih mau berteman karena untuk asik-asikan aja ya kan. Untuk asik-asikan, sekedar temen mabuk, sekedar temen panjat, sekedar temen biar dikira sosialita yang gitu-gitu. Pokoknya dengan alasan tertentu, tapi tidak untuk dipercaya di hidupnya. Tidak untuk jadi temen ngobrol yang deep talk, tidak untuk jadi temen curhat. Apalagi begitu tahu dia lemes, begitu tahu kamu pernah bocorin rahasianya yang dimana dia cuma cerita itu ke kamu. Ketika kamu bermulut lemes, apalagi kamu tipe lemes yang ngasih Masako, Moto, Royco dan bumbu-bumbu yang lain, wah hilang respect. Ya udah, kamu akan dipakai untuk cuman seru-seruan atau cuman untuk pajangan aja. Ya mereka berteman sama kamu nggak tulus dan nggak ada feel-nya. Ya siapa yang nggak bete sih, nggak usah cowok deh, cewek aja kalau mulutnya lemes males juga temenan gitu kan. Menjadikan temennya konten gitu kan di dalam kehidupannya, di dalam dia mau mendekati seseorang atau mendekati komplotan, dia harus membongkar rahasia sahabatnya atau rahasia temennya atau rahasia koleganya biar dia bisa diterima di situ. Nggak enak banget punya teman kayak gitu. Kayak misal aku punya temen Muti misal katakanlah, terus dia pengen berteman sama siapa, dia harus jelek-jelekin aku dulu di komplotan itu misal ya Mut, kalau kamu nonton ini. Iya kalau aku tahu langsung nggak diceritain ya, kalau aku tahu langsung yo ngapain kue konconan mbak aku, ya udah akhirnya dia akan, ini contoh, akhirnya dia akan cuman menjadi sekedar asik-asikan aja, nggak jadi temen yang lebih dekat, lebih deep talk yang gitu-gitu. Mulut lemes itu daripada temenan, mending kamu bikin akun Instagram saingan sama lambe turah gitu kan. Terus orang akan hilang respect ke kamu kalau kamu tidak punya sopan santun. Itu kenapa aku suka nontonin Korea-Koreaan, karena sopan santunnya mereka tuh top. Bukan berarti aku mengejat orang Indonesia gak punya sopan santun loh ya, ada. Pemenang wong Jawa nek angger lewat amit itu kayak Davi ngono, amitnya tekan jubin. Davi, betul dia kemarin hari apa itu habis kesini tapi nggak sempat di story. Tetep amitnya sampai kejubin. Amit ya sel, amit ya Del. Kalau minum, wah dia megang gini tuh nggak tumpah guys. Tapi begitu kamu bilang, "Kowe nek utah, kok tak apake?" Dredeg. Kalau dikasih apa, makasih ya sel, makasih ya Del. Sopan orang sini tuh. Cuman karena mungkin perbedaan budayanya, ada yang budayanya beda, jadi aku tertarik aja. Cuman sopan santun itu penting sih. Manner. Kadang bahkan ada orang yang lupa diri akhirnya melupakan manner, kayak merasa oh aku kan tinggi, aku kan terkenal, aku kan ini, jadi apapun yang aku lakukan orang pasti maklum. Nah itu gak baik. Manner itu gak cuma tentang perlakuan amit, monggo, terima kasih, maaf, gak cuma itu. Tapi cara berbicara itu juga harus ada mannernya. Halah mbak, cangkem gue kok ngono, suki konten blog. Contoh kayak negur orang di depan itu caranya gimana, negur tim, negur karyawan itu harusnya gimana. Ngobrol sama orang tuh gak bisa langsung to the point ke kesalahannya apa atau kekurangannya apa di depan orang banyak. Nah itu loh manner-manner yang kayak gitu yang kadang orang banyak lupa. Cara guyonannya, gak semua hal bisa diguyonin. Walaupun mungkin ada beberapa komedian
yang bisa membuat semua hal itu jadi bahan guyonan, tapi dengan perjanjian tertentu. Kayak mungkin ketika dia tiktokan berdua atau bergrup gitu ya, mereka semua udah tahu ketika guyon ya udah emang nggak ada, maksudnya kalau guyonannya apa ya kita nggak ada yang merasa tersakiti, ngerti kan? Nggak ada yang merasa terlecehkan, nggak ada yang merasa perasaannya terhianati dan sebagainya, nggak ada, karena mereka ya itu just a komedi gitu. Tapi kadang orang-orang sini tuh anehnya adalah hal yang udah ada seharusnya ada di tempatnya ditarik-tarik ke yang bukan tempatnya dengan harapan dia dapat spotlight, dengan harapan wah kamu inovatif banget ya orangnya. Lanjut nih, orang akan hilang respect ke kamu. Kalau aku sih hilang respect, jadi males ke kamu, jadi nggak mau temenan, jadi kayak kayak gitu. Ketika kamu tuh cuman mau diprioritaskan, egois. Jadi kayak kalau kamu ngomong orang harus dengerin kamu, terus sok-sokan ngomongnya dikenceng-kencengin biar kamu dapat spotlight, biar kamu diperhatiin orang, biar kamu dirasani orang. Aneh, suwe sakit tuh jiwamu ya kan. Kamu yang harus diprioritaskan, kayak entah di situasi ini orang-orang lagi pada ngapain, tapi kamu dengan santainya memecah suasana dengan orang-orang harus merhatiin kamu, harus bantuin kamu. No, nyebelin, males. Semua orang pasti pengen dispesialkan, diprioritaskan, dijadikan nomor satu, tiada duanya, pasti mau. Tapi kita hidup tuh kan gak cuma sama satu orang doang, kita hidup tuh bareng-bareng gitu ya, kita tidak hidup di hutan gitu loh, ngerti gak? Jadi kalau kamu mau diprioritaskan ya lakuin itu sebaliknya, hormati juga orang lain, prioritaskan juga orang lain, perhatiin juga perasaannya kayak gimana, jangan terus cuman kamu doang, ketika orang lain lagi seneng terus kamu lagi sedih, kamu rusak kebahagiaannya dia, enggak gitu juga. Temanmu lagi sedih terus kamu gak prihatin, gak mengerti, kamu mungkin ada beberapa orang yang akhirnya kasih kabar yang bahagia biar dia gak terlalu larut dalam kesedihannya. Beda cerita sama orang yang ingin diprioritaskan, malah justru jadi kayak biar orang-orang perhatiannya gak ke dia tapi ke aku aja yang lagi bahagia. Aku gak mau tahu orang perasaannya gimana, yang penting aku. Males sih banget tuh kayak ngono, ya wah urip nang hutan so. Itu paling mengganggu sih. Terus ada lagi nih tambah nyebelin ya, kayak dajjal ya, kayak setan. Orang yang bersikap bossy, ngebos, nyuruh, ambilin ini, ambilin itu, kamu aja yang Google Maps apa segala macem. Ketika kita kesusahan dia cuma nongkrong-nongkrong kaki ya kan, gak bantuin apapun, tapi begitu enaknya dia jalan. Bossy parah. Kadang tuh ada orang yang terlahir dengan karisma bos dan dia gak bersikap bossy, justru dia merendah, ikut bantu-bantu apa segala macam. Tapi bahkan ada orang yang gak ada aura bos-bosnya sama sekali, malah justru bossy, ngerti gak? Bahkan ada beberapa orang yang mencari perhatian untuk biar dikira bos, bayarin temennya lah, ngasih barang mahal lah, tapi dia belum punya mental bos, jadi terus diungkit-ungkit. Itu paling gak enak sih, teman bossy. Padahal kalau di satu lingkungan kan semuanya sama ya. Lanjut ya, selain bossy, tadi di awal itu kan ada yang mulutnya lemes. Nah ini berkesinambungan, bermuka dua, poker face, ya kan? Itu sebutannya. Sebenarnya poker face itu bagus ya ketika kalian terapkan di pekerjaan. Kayak misal ketika aku on cam ya emang aku harus menjadi Adila Wulandari yang kalian kenal. Ketika aku off cam ya aku menjadi diriku sendiri yang iya begitu aja gitu ya. Bukan terus berbeda 180 derajat, enggak. Tapi tahu gitu loh, kayak misal artis perform, ketika di atas panggung ya dia perform layaknya artis atau penyanyi yang dibayar untuk ngapain gitu kan. Tapi ketika dia turun panggung ya dia humble seperti manusia pada umumnya, tetap ngerti nggak, tetap bisa bilang maaf, tolong, terima kasih, yang gitu-gitu. Nggak yang terus ketika dia di atas panggung di bawah ya I'm a princess, jadi aku tetap harus jadi bos, diperlakukan seperti itu, enggak, ngerti kan? Tapi kalau di bermuka duanya di masalah pertemanan atau masalah nyikat-nyikatan kerja, nggak enaknya adalah gini. Ini pasti udah jadi makanan sehari-hari kalian ya ta. Ke A kamu baik-baikin, ngerasani si B. Besoknya kamu si B, si A tuh ngerasani kamu gini loh. Padahal kowe dhewe yo melu ngerasani. Ngerti kan? Itu sudah wajar dan lazim, tapi emang nyebelin sih itu. Gak respect sih aku sama orang kayak gitu. Kayak kalau aku ketemu lagi orangnya ya udah aja cuman say hi ya, menghormati dan menghargai dia layaknya manusia, dan tidak mempercaya lagi apa yang diomongkan, dan tidak akan ngobrol yang dalam yang
ngobrolin hal besar sama orang itu. Selanjutnya, nah ini yang sering dirasakan para remaja atau dewasa awal gitu. Punya teman baru, teman lama dilupain. Atau sekarang udah temennya artis-artis gitu ya, sekarang gak kenal sama teman lamanya. Sepertinya teman-teman lamaku menganggap aku seperti itu, padahal enggak loh. Kalau kalian ngechat pun masih tak bales. Kalian kalau ngajak nongkrong, kalau waktunya pas, tempatnya oke, aku mau ikut ya kan. Tapi itu paling males sih. Kalau tiba-tiba sok gak kenal, sok ngartis yang gitu-gitu, lupa sama teman lama. Karena teman barunya mungkin lebih asik, lebih stylish, lebih gimana-gimana, terus lupa. Padahal ketika kamu belum berubah, menyesuaikan teman barumu, teman lamamu tuh bersusah payah loh untuk bantuin kamu, nemenin kamu, dan lain-lain. Ya kayak itu baru bisa dibilang kacang lupa kulit sih. Tapi teman lamanya juga jangan yang teman lama yang nyusahin, yang kerjanya cuma minjem duit doang. Nah, kuwi duduk. Kalau teman lamaku kayak gitu, wah Adel tuh kacang lupa kulit. Kulit sing ndi yang tak lupakan ya, sepertinya kamu bukan kulit. Klasifikasi untuk bisa dibilang teman lama tuh juga teman lama yang kayak gimana dulu nih, yang nyusahin, yang ngerepotin, yang dompleng doang, atau emang teman beneran yang kayak gitu. Semuanya tetap harus lihatnya nggak cuma dari satu sisi, tapi dari banyak sisi gitu sih. Yang terakhir nih ya, hilang respect ketika kamu itu suka gosip wes kayak ibu-ibu neng dol belanjan ya, gosip kayak kowe ngerti rak toh bukae lho balike masuk diterke lanang iki lah, kayak emang Pak Jokone neng ndi. Karena dari satu gosip itu akan tambah bumbu yang lain. Dari yang ngomonginnya sayur gudeg, ngasih oseng kapri, ngasih oseng opo, wes akeh ya kan. Karena kan namanya gosip, itu kadang orang gak cuma ngomongin faktanya, tapi ngomongin segala macam kemungkinan yang bisa dianggap fakta. Jangan-jangan Bu Joko kayak wes cerai. Padahal masih jangan-jangan loh, bukan pasti cerai. Masih jangan-jangan. Jojo kui anake, Jojo kui gemblekane, Jojo kui ponakane, Jojo kui pembantune. Yang kayak gitu-gitu loh. Segala macam kemungkinan, segala macam jangan-jangan, segala macam kayak masih pemikiran aja sih, tapi itu semua tuh bisa jadi seolah-olah itu faktanya. Itu yang bahaya. Wes kadung wong-wong ngejudge orang yang mbok rasani kui. Misal nih aku dirasani anak ibu kae iki lho, balike bengi terus sing ngeterke bedo-bedo. Wah, Jojo lonte, Jojo PK. Wah, kuwi wedok anak genah kuwi. Wah, jagani bojone dhewe masing-masing aja sampai kecantol wong kuwi. Itu kan hanya pemikiran ya. Padahal yang sebenarnya terjadi yang nganterin beda-beda karena dia naik ojek online. Tapi udah terlanjur satu gang, satu komplek itu menjudge cewek ini gak baik. Habis itu orang yang gosip gak minta maaf. Lah aku gak bilang gitu, itu kan cuma pemikiranku aja. Toh aku juga bilangnya kan jangan-jangan ini gini lagi. Ya kenapa kalian percaya? Itulah tidak bertanggung jawabnya seorang yang suka gosip ya teman-teman. Jadi kalau hal-hal yang tadi aku sebutin di atas ada di temanmu, jangan berteman. Tinggalkan dia, cuman say hi aja, temenan biasa aja, gak usah deket-deket banget. Karena kalian akan merasakan kerugiannya. Ketika kamu ada di gerombolan yang punya kriteria itu semua, dan ketika kamu tidak nongkrong bareng mereka, percayalah kamu akan dirasani. Kowe bakal digibahke, kowe bakal diomongke, digosipke dengan kemungkinan yang akan berubah menjadi fakta. Gitu sih teman-teman. Jadi hati-hati memilih teman. Makanya aku sempat bilang di konten sebelumnya kalau boleh berteman sama siapapun itu wajib hukumnya. Kalian tidak boleh membeda-bedakan teman, tapi kalian harus memilah teman mana yang harus kalian perlakukan seperti teman. Gitu sih. Jadi semoga videonya bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.